ini terobosan apa sih yang sedang digarap SD Muhammadiyah PK ini USEK ini ya, yang terbaru di tahun ini? Iya, jadi insya Allah Usana, jadi kita itu sedang menuju ke program digitalisasi sekolah. Assalamualaikum Sobat PK dimanapun Anda berada. Serambi Kota Barat Podcast kembali hadir bersama dengan saya Anna Azlina. Nah, untuk edisi kali ini kita berada di program SD PK Menyapa. Nah, untuk narasumbernya kita dari internal, yaitu dari Panitia PPDB dan juga dari perwakilan guru kelas 1. Baik, langsung coba kita sapa ya. Assalamualaikum Us Eka. Waalaikumsalam Us Ana. Sehat? Alhamdulillah, Ya, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wahyu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sobat PK, jadi narasumber kita kali ini yaitu dari internal SD Muhammadiyah PK ada Us Eka. Us Eka ini merupakan salah satu ketua panitia PPDB di SD Muhammadiyah PK. Nah, kalau untuk Ustadz Wahyu ini merupakan salah satu guru kelas 1. Sebagai informasi nih ya Sobat PK, di SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta, kami ada 3 ruangan kelas untuk kelas 1. Jadi ada kelas 1A, 1B, kemudian juga ada kelas 1C. Nah, untuk masing-masing kelas kami ada 2 guru, yaitu 1 wali kelas dan juga 1 guru pendamping. Nah, jadi kalau kita total itu di kelas 1 ada sekitar 6 guru. Nah, Ustadz Wahyu ini merupakan salah satu. Baik, Sobat PK, kira-kira apa ya yang akan kita bahas di edisi kali ini? Langsung saja yuk. Sebelumnya terima kasih untuk Us Eka dan juga Ustadz Wahyu yang sudah hadir di studio podcast. Kalau Ustadz Wahyu ini mungkin sudah kali kedua nih Ustadz. Iya, sebenarnya 2 kali. Sudah kali kedua. Kalau Us Eka ini kami undang baru pertama ini ya. Sebelumnya dengan Ustadz Dana waktu di tahun yang kemarin. Nah, ada panitia PPDB, kemudian ada juga guru kelas 1. Tentunya untuk edisi kali ini kita akan membahas seputar kegiatan mungkin di kelas 1 dan juga seputar kondisi PPDB di SD Muhammadiyah PK. Baik, saya ke Ustadz Wahyu terlebih dahulu. Sebelum masuk ke kegiatan kelas 1 Ustadz, ini saya mau tanya untuk jumlah siswa di SD Muhammadiyah PK kelas 1 tahun ajaran ini kira-kira ada berapa Ustadz? Ya, jadi jumlah siswa kelas 1 untuk tahun pelajaran 2023 dan 2024 ya, itu jumlahnya ada 84 ya. 84 siswa yang terdiri dari 3 kelas, ya. Jadi di masing-masing kelas itu terdiri dari 28 siswa dan itu sudah sesuai kota ya dari sekolah kita gitu, bahwa jumlah maksimalnya memang 84. Ya, memang 84. Siswa, ya. Jadi ini berarti bisa diartikan kuotanya sudah penuh ya Ustaz untuk kelas 1. Jadi apabila nanti ada dari SD lain yang ingin, mungkin ada yang masuk itu sudah nggak bisa ya? Iya, karena sudah penuh. Sudah penuh dah. Nah, seperti itu Sobat PK ya. Jadi untuk tahun ajaran ini 2023-2024 SD Muhammadiyah PK kelas 1-nya sudah penuh. Jadi kami memang sudah tidak bisa menerima lagi siswa baru, kecuali kalau nanti tiba-tiba ada yang keluar seperti itu mungkin mungkin kita ada bisa yang pindah, biasanya menerima, kalau ada yang pindah. Seperti itu. Nah, untuk Us Eka nih ya selaku panitia PPDB, kalau tahun ajaran yang berikutnya Useka tahun 2024-2025, nah itu kira-kira sudah ada berapa ini siswanya yang mendaftar? Iya, alhamdulillah Usana dengan animo masyarakat yang luar biasa yang percaya dengan SD Muhammadiyah PK, alhamdulillah saat ini yang sudah inden itu sekitar 73 inden
Luar biasa ya. 73 iya. berarti kurang sekitar 84 ya harusnya. Iya, sekitar 10-an, kurang 10-an lah. Ini baru di bulan Juli. Iya, baru bulan Juli. Baru di bulan Juli awal Betul. sudah 73. Nah, ini sobat PK yang mungkin rumahnya di sekitar Solo ya. Ini mumpung kami masih membutuhkan sekitar kurang lebih 11 siswa. Nah, silakan untuk segera bergabung karena untuk tahun ajaran 2024-2025 sebelum kuota kami terpenuhi seperti itu. Betul sekali. Wah, ini luar biasa nih ya Ustadz ya. Saya juga speechless kemarin baru dapat kabar tuh sekitar 60-an. Sekarang sudah sampai 73. Iya, tandanya animonya cukup besar. Nah, iya, ini alhamdulillah. Dengan animo masyarakat yang seperti ini yang mau saya tanyakan kepada Ustadz Wahyu nih ya, selaku perwakilan dari guru kelas 1. Nah, kira-kira apa Ustadz program yang ditawarkan dari kelas 1 untuk siswa baru ini kira-kira apa Ustadz? Ya, jadi di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat itu program di masing-masing kelas itu terdiri dari 4 yang kita singkat dengan kata APIK gitu ya. Jadi ada program akademik, iya, ada program performance, kemudian ada program ibadah, ya, kemudian ada program karakter APIK ya. Iya, APIK ada 4. Jadi di masing-masing kelas tidak hanya di kelas 1 ya, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 di masing-masing program kelas itu tercermin dari 4 itu tadi ya itu. Nah, sekarang kalau di kelas 1 bagaimana gitu. Nah, kalau di kelas 1 untuk program akademik itu terutama dalam konteks ya supaya anak-anak itu berhasil dalam membaca, menulis. Ya, itu membaca dan menulis itu penting, kemudian berhitung, membaca, menulis dan berhitung. Maka di program akademik itu kita buat namanya MMP, ya, membaca, menulis permulaan. Ya, itu kita laksanakan ya paling tidak selama 2 bulan. Ya, selama 2 bulan bagi anak-anak itu belajar benar-benar khusus membaca, menulis, permulaan supaya anak-anak bisa membaca, menulis dengan benar. Nah, gitu. Kemudian untuk performance-nya itu paling tidak nanti anak-anak apa yang sudah mereka lakukan itu nanti bisa kita tampilkan. Nah, Paida setiap semester itu ada namanya seperti gelar karya ya, Nah, itu sekarang kan kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, salah satunya ada gelar karya itu. Dan kalau untuk ibadah, program kita mengenalkan ya pada anak-anak tentang ibadah sholat ya. Tapi terutama sebelum sholat tentu wudhu dulu ya, bersuci dulu. Kita ajari yang baik dan benar, kemudian sholat baik bacaan dan gerakannya gitu ya. Itu. Kemudian tidak lupa juga kita ajarkan juga membaca, menulis juga Al-Qur'an ya. Walaupun mungkin masih sederhana ya. Mungkin bagi anak yang belum bisa membaca Al-Qur'an ya kita ajari belajar huruf-huruf hijaiyah dulu. Kemudian menulis ya dengan baik. Kemudian kita dorong tentu bagi anak-anak yang dulu di TK sudah bisa membaca Al-Qur'an ya kita lanjutkan. Nah, gitu. Kemudian untuk untuk yang karakternya jadi nanti untuk karakter kita tanamkan life skill-nya ya Ya, jadi keterampilan anak-anak walaupun itu masih sesuatu yang sangat-sangat sederhana ya Jadi bagaimana mereka itu memakai baju, bagaimana anak-anak itu makan, minum, dan yang terpenting juga kita didik mereka untuk toilet training ya Jadi bagaimana mereka ketika akan ke toilet supaya satu
bersih dan tetap suci. Saya kira beberapa program secara umum seperti itu. Baik Ustadz. Jadi Sobat PK untuk program di kelas 1 ya. Jadi tadi disingkat sama Ustadz tuh APIK. Jadi ada 4, akademik, kemudian performance, kemudian ibadah, kemudian terakhir karakter. Ya. Nah, untuk akademik itu lebih difokuskan membaca sama menulis ya untuk anak kelas 1 dan berhitung. Dan berhitung karena itu memang modal awal mereka untuk nanti ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu nggih Ustaz nggih. Ya. Baik, kalau untuk karakter memang dibiasakan untuk pembiasaan yang apa tadi Ustaz, ke toilet, karena beberapa mungkin masih ada yang belum life skill-nya skill, lebih ke kehidupan sehari ya, seperti betul, itu ya Ustaz. Betul. Seperti itu. Nah, kalau yang program yang paling diunggulkan barangkali ada Ustadz di kelas 1 itu Ustadz. Ya itu tadi. Jadi yang memang betul kita unggulkan itu adalah kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Ya, anak-anak itu. Jadi kebanyakan kendala bagi anak-anak itu ya di awal ya, terutama kelas 1 itu kan kemampuan di membaca, menulis dan berhitungnya itu. Nah, maka dari itu konsentrasi awal di kelas 1 adalah menuntaskan itu. Nah, itu menuntaskan itu. Dan yang terpenting kembali adalah itu membentuk karakter itu. Maka di kelas 1 itu titik tekannya adalah bagaimana kita bisa membentuk karakter anak-anak yang sesuai dengan kultur ya, di sekolah kita. Karena karakter ini sangat penting untuk anak-anak ketika mereka mulai belajar di SD Muhammadiyah program khusus itu. Nah, insya Allah kan bagi anak-anak yang sudah punya karakter dan terbentuk menjadi sebuah kultur, maka akan memudahkan dia untuk belajar dengan baik di sekolah ini. Itu. Ya, baik Ustadz. Jadi memang yang sangat ditekankan dari tim guru kelas 1 ini adalah kemampuan membaca anak-anak itu ya, membaca, menulis, berhitungnya itu ya Ustadz ya. Ya karena memang sangat ini kalau misal sampai naik kelas belum bisa membaca ini juga sangat mengkhawatirkan tentunya ya Ustadz ya. Karena sudah pelajarannya lebih susah, tapi anak ini masih belum bisa membaca, tulisannya juga masih kurang baik seperti itu ya Ustadz. Jadi ini pada intinya untuk capaian ketuntasan siswa kelas 1 untuk naik ke kelas 2 ya itu tadi ya Ustadz ya, fokus pada harus bisa membaca, sudah bisa menulis dan berhitung. Baik, seperti itu. Paling tidak bekal awalnya seperti itu. Ya. Baik Ustadz. Ini mungkin hal itu kan bisa menjadi pertimbangan dari wali siswa untuk mendaftarkan di SD Muhammadiyah PK. Kalau nanti anakku masuk sana kelas 1 nanti mau diajari apa seperti itu. Nah, ini mungkin penting sekali. Nah, kalau itu dari versi kelas 1 dari guru kelas 1. Nah, kalau dari panitia PPDB. Jadi orang tua murid barangkali kan tidak hanya melihat dari sisi pembelajaran di kelas, tapi kegiatan yang bisa diperoleh anakku di SD Muhammadiyah PK nanti apa aja sih ketika nanti sudah masuk di sekolah ini? Itu apa USEK kira-kira? Program kegiatan SDPK itu. Kalau secara umum ya Usana ya tentang program sekolah itu memang di sini terkait dengan budaya sekolah gitu. Jadi budaya sekolah itu yang pertama kita pagi itu anak-anak sholat duha bersama-sama ya Ustadz ya. Itu kan membentuk karakter juga nggih Ustadz gitu. Terus tadarus bersama-sama, murojaah bersama-sama, terus makan itu juga dengan antri, cuci piring juga dengan antri. Cuci piring nih ya, cuci piring itu sepertinya ini unik ya karena di luar sana tidak banyak sekolah yang membudayakan kalau anak itu bisa mencuci piring sendiri. Wah, itu asik kalau kelas 1 sampai basa-basa ya. Kalau di sini kita mencuci sendiri. Bahkan kelas 1 ya Sobat PK itu sudah kita ajarkan untuk mencuci sendiri, bertanggung jawab untuk mencuci piringnya sendiri. Betul. Terus selain itu juga Usana kita juga memudayakan untuk sapa, salim dengan ustadz ustazah seperti itu. Jadi
itu yang membuat orang tua itu, saya mau menyekolahkan anak saya di sini tuh biar punya sopan santun, attitude itu, karena kita punya program-program itu tadi seperti itu. Terus kita juga ada program literasi. Untuk meningkatkan. Ada kafe-kafe literasi di sini. Betul, ya. Iya, kafe literasi yang kalau pas istirahat anak-anak bisa, bukan jajan ya. Biasanya kalau kita berpikir tentang kafe itu kan tentang jajan ya Ustaz. Nah, tapi kalau ini kan kafe literasi, berarti jajannya jajan buku gitu. Jajannya jajan pengetahuan seperti itu gitu. Terus juga terkait dengan karakter, nanti kita ada field trip ya, ada outing class, terus ada latihan kepemimpinan dasar seperti itu. Terus nanti juga di kelas besar itu ada rihlah, ada HW, perkemahan Hizbul Waton seperti itu gitu Usana. Baik Useka. Ya. Ini ya saya dengar-dengar ya Useka ya. Ini kok SDPK ini mau menuju digitalisasi sekolah ya. Ini terobosan apa sih yang sedang digarap SD Muhammadiyah PK ini Useka nih ya, yang terbaru di tahun ini? Iya, jadi insya Allah Usana, jadi kita itu sedang menuju ke program digitalisasi sekolah gitu. Jadi nanti kita itu ada 2, ada kartu dan ada aplikasi Usana. Nah, jadi untuk yang aplikasi itu namanya aplikasinya aplikasi SIPEKA. Nah, gitu, aplikasi SIPEKA. Ya, jadi di situ nanti ada absensi, ada data siswa, terus ada nanti terkait kalau mau membeli buku di koperasi itu nanti semuanya datanya ada di aplikasi SIPEKA ini. Jadi istilahnya memudahkan anak untuk semuanya by online gitu. Betul. Ya. Jadi kalau mau misalnya beli di koperasi bisa lewat aplikasi itu. Lewat kartu. Lewat kartu. Iya, jadi nanti kita sistemnya saldo. Saldonya nanti di kartunya itu, jadi anak tanpa membawa uang gitu. Jadi nanti memakai kartunya, ya kartunya itu namanya kartu excellent card. Nah, itu digunakan untuk presensi dan untuk itu tadi perpustakaan, misalkan pinjam buku di perpustakaan, terus di koperasi itu nanti pakai excellent card itu. Kalau yang itu aplikasi itu fungsinya buat apa Aplikasinya itu kan itu untuk terkait dengan modul belajar. Jadi anak-anak nanti bisa mengunduh modul belajar yang dari ustadz ustazah gitu. Terus nanti juga orang tua juga bisa mengecek kehadiran siswa itu juga di aplikasi SIPEKA itu tadi Usana. Iya, oke, luar biasa ya Sobat PK ya. Nah, ini kalau semisal kartunya hilang tuh gimana Useka itu? Kalau kartunya hilang nanti kita bisa sediakan lagi nanti, jadi bisa beli lagi di koperasi Usana seperti itu. Iya. Baik, jadi ini berarti suatu terobosan yang luar biasa ya. Iya, betul. Untuk SD Muhammadiyah PK, dan mungkin tahun depan ada terobosan lagi ya. Kalau yang tahun kemarin itu kita Enuma ya, kita ada Enuma ya Ustadz ya. Dan Enuma. Tahun ini pun juga masih berjalan. Pembelajaran masih berjalan di kelas 1 sama kelas 2, dan kita satu-satunya kota di Solo yang ditunjuk ya Ustadz ya. Karena itu kan tidak semua sekolah Muhammadiyah, dan kita itu salah satu. Kemudian yang terbaru ini kita akan menghadirkan kartu excellent ya. Kemudian tadi juga ada aplikasi. Nah, aplikasi ini di Play Store ya Us ya? Iya, di Play Store. Jadi nanti masuk di Play Store, orang tua siswa bisa mengunduh di situ terkait pembayaran, nah sebagainya itu nanti bisa. Tapi itu baru tingkat Android Usana. Kalau iOS, Apple itu belum bisa. Jadi baru tingkat Android saja gitu. Oh, seperti itu ya. Untuk itu berlakunya tahun ini ya Useka ya? Ya, tahun ini. Oh, baik. Gitu. Baik. Nah, Useka nih mungkin yang di Sobat PK mungkin penasarannya gimana sih Useka alur pendaftaran di SD Muhammadiyah PK itu seperti apa sebenarnya? Iya, untuk alur pendaftaran itu sangat mudah sekali Usana. Jadi kita bisa secara online maupun secara offline seperti itu. Kalau semisal ayah bunda mungkin sibuk, nah itu bisa secara online. Nanti bisa membuka laman di ppdb.sdmuhpksolo.schid. Nah, seperti itu. Nanti di situ langsung mengisi form
form. Setelah mengisi form nanti mengupload data pendukung ya, seperti akta, KK, seperti itu. Terus nanti setelah itu nanti akan ada bukti USANA. Bukti kalau sudah mendaftar, nah nanti bukti itu di situ ada tertera jadwal untuk observasi dan wawancara, seperti itu. Nggih. Baik. Ustadz Wahyu nih, saya kembali ke Ustadz Wahyu nih. Ada pertanyaan yang terlewatkan Ustadz terkait tahfidz Ustadz. Ya, tahfidz ini kan tetap menjadi salah satu daya tarik orang tua untuk menyekolahkan siswa di SD kita ya Ustadz ya. Nah, untuk perkembangan tahfidz di kelas 1 seperti apa ya Ustadz ya? Ya, jadi alhamdulillah ya untuk kegiatan tahfidz di SD Muhammadiyah Program Khusus itu sudah berjalan dengan baik. Maka untuk program di kelas 1 yang pertama kita akan adakan pemetaan dulu ya Mas ya. Jadi kita lihat kemampuan dari anak-anak kita di kelas 1, dan saya yakin mereka dulu ketika di TK sudah belajar. Nah, artinya bagaimana kita petakan dulu anak-anak kemampuannya sejauh mana. Setelah kita tahu keadaan kemampuan dari anak-anak itu, kita akan baru melakukan kegiatan tahfidz. Tapi yang terpenting adalah kita mencoba untuk memperbaiki dulu cara membacanya dulu. Gitu. Jadi sebelum kita memasuki program tahfidz, kita adakan namanya program tahsin ya. Ya, tahsin dulu. Jadi memperbaiki bacaan dulu anak-anak. Kenapa itu penting? Karena apa yang akan dihafalkan anak itu berasal dari apa yang mereka baca. Nah, gitu. Jadi nanti akan beriringan ya usia. Jadi nanti di kelas 1 anak-anak akan belajar membaca dengan metode Iqra. Nah, jadi nanti anak-anak kita lihat dulu kemampuannya, kemudian kita dampingi mereka untuk belajar tahsin. Setelah kegiatan tahsin itu berjalan dengan baik, nanti sedikit demi sedikit anak-anak akan belajar untuk menghafal tahfidz itu ya. Dan prosesnya itu tidak tidak berat. Jadi kalau di kelas 1 itu kita mulai dari surat An-Naba ya usia. Jadi surat An-Naba mungkin berapa ayat dulu seminggu ya, kemudian di murojaah, ditambahi yang baru kalau sudah hafal ditambah lagi gitu. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa menghafal? Itu biasanya kita adakan di pagi hari ya. Jadi di pagi hari anak-anak kita ajarkan dulu ya bacaannya, kemudian anak-anak menirukan, kemudian diulangi lagi ya. Diulangi kapan? Terutama pada waktu mereka sesudah istirahat gitu ya, usia sekitar pukul 9:30 gitu ya. Kemudian nanti pada saat mereka itu sholat ya usia. Jadi mereka karena masih di kelas 1, mereka masih belajar sholat, mereka masih disuarakan gitu. Jadi paling tidak setiap hari mereka itu bisa murojaah itu 3 kali. Jadi pagi pada waktu mereka sesudah istirahat, kemudian pada saat mereka itu belajar sholat. Nah, ya gitu. Nah, ini jadi tiap hari dan itu berjalan terus menerus. Kemudian itu dari hari Senin sampai hari Kamis ya usia. Nah, kemudian di hari Jumat itu kita evaluasi. Jadi kita punya namanya seperti buku monitoring hafalan. Nah, ini nanti di hari Jumat itu kita evaluasi ya, di masing-masing anak sejauh mana kemampuan mereka itu menghafal. Nah, seperti itu program di kelas 1. Ya, Ustaz. Berarti untuk
tahfidz anak-anak ini sebenarnya siap hari itu sudah dibantu dari sekolah ya. Jadi pagi hari kita murojaah, kemudian tadi habis istirahat mau masuk pelajaran lagi, kemudian waktu mereka belajar sholat. Karena sholatnya karena untuk kelas 1 ini masih disuarakan. Masih disuarakan. Baik, seperti itu. Dan tadi kalau saya bisa menangkap tadi memang untuk kelas 1 itu lebih difokuskan membaca Al-Qur'an atau tahsin dengan baik itu ya Ustadz ya. Itu jadi malah menjadi prioritas ya, utama dulu di kelas 1 itu memang sebelum program itu adalah program tahsin dulu. Iya. Karena notabene ada siswa yang hafalannya bagus, tapi ketika dicek baca Al-Qur'an ternyata masih belum baik bacaannya seperti itu ya. Karena hanya sekedar menghafal tapi tidak tahu mahrajnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi dan di SD Muhammadiyah PK tidak seperti itu ya Sobat PK. Jadi kita fokuskan pada dasarnya dulu. Dasarnya apa? Anak harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dulu, seperti itu. Jadi nanti bagi anak yang sudah hafal pun juga akan kita cek gimana, apakah hanya sekedar menghafal ataukah benar-benar dia memang sudah bisa membaca Al-Qur'an, seperti itu. Nah, ini saya kembali lagi ke USEK. Jadi kan tadi sudah dipaparkan dari Ustadz Wahyu terkait program-program kelas 1 yang mungkin menjadi daya tarik wali siswa. Kalau USEK tadi program SDPK secara umum ya. Jadi kegiatannya ada field trip, ada ekskul dan sebagainya seperti itu. Nah, bagi panitia PPDB kan setiap PPDB itu ada wawancara wali siswa ya USEK ya. Nah itu di USEK pernah nggak misalnya ya dirangkum lah, kira-kira pasti ada pertanyaan mengapa sih menyekolahkan ke SDPK. Nah kira-kira yang disampaikan orang tua itu apa pernah nggak dirangkum? Oh ternyata tuh menyekolahkan di sini karena melihat SDPK itu ada ini loh, jadi aku tertarik. Nah itu apa USEK kira-kira karena apa gitu, penasaran? Karena apa ya? Jadi yang pertama Usana itu adalah terkait jajan ya Ustadz ya nih. Biasanya Ustadz Wahyu ini yang sering bertemu dengan orang tua, ngobrol itu ketika wawancara itu Ustadz Wahyu. Jadi terkait dengan jajan Usana. Jadi orang tua itu kepengennya anaknya itu kan di sini aman dan nyaman gitu kan ya. Nah, jadinya mereka memilih sekolah yang tanpa jajan. Nah itu nilai plus dari SD Muhammadiyah PK ya. Tanpa jajan. Nah, oleh karena itu mereka itu sangat suka gitu dengan sistem sekolah kita yang tanpa jajan itu. Jadi anak-anak pun di sekolah sudah disediakan snack ya, nanti makan siang juga kita masak sendiri ya Ustadz ya gitu. Jadi kita ada ibu dapur kayak gitu. Jadi itulah yang membuat orang tua itu merasa nyaman dan aman seperti itu menyekolahkan anaknya yang di sini. Selanjutnya terkait dengan kultur komunikasi Usana. Jadi orang tua itu merasa mantep ya Ustadz ya kalau komunikasi dengan Ustadz Ustazah, karena kita itu sistemnya itu tidak hanya mengajar saja. Jadi Ustadz Ustazah itu tidak hanya mengajar materi saja gitu, tetapi Ustadz Ustazah juga membimbing anak-anak mulai dari pagi sampai nanti pulang seperti itu. Jadi biasanya orang tua itu suka dengan cara komunikasi kita. Jadi kayak saudara ya Ustadz ya, kayak seperti keluarga. Iya, sudah seperti keluarga seperti itu. Jadi tidak ada gap gitu. Biasanya kan dulu kalau kita sama guru kita mau konsultasi atau apa kan ada ngerasa pekewoh, nggak nyaman seperti itu. Nah ini alhamdulillah kalau di SD kita itu sangat-sangat orang tua itu sangat-sangat nyaman. Jadi kalau ada apa-apa itu konsultasi, baik makanan, baik secara sikap, sosial dan sebagainya, itu orang tua itu sangat mudah gitu komunikasi dengan Ustadz Ustazah seperti itu. Terus selanjutnya ya itu tadi karena tidak ada gap ya Ustadz antara orang tua, siswa dan guru. Jadi kita tuh seperti keluarga. Nah, itulah yang membuat orang tua itu menjadi merasa nyaman menyekolahkan anak-anaknya di SD Muhammadiyah PK. Simple sebenarnya Usana, simple sebenarnya. Cuman itu yang membuat orang tua itu seneng aja gitu menyekolahkan Ananda di SD Muhammadiyah PK. Baik, gitu, ya. Jadi Sobat PK, jadi
ini langsung cerita dari panitia PPDB ya, yang langsung mewawancarai orang tua. Jadi kenapa menyekolahkan di SD Muhammadiyah PK? Karena satu tadi, karena kita tidak ada jajan ya, dan di depan sekolah kita pun tidak ada yang berjualan, karena memang sekolah kita tidak menerapkan itu tadi anak boleh jajan, sehingga tidak ada penjual-penjual itu yang berada di depan sekolah kita. Jadi orang tua tidak perlu membawakan uang saku untuk anaknya. Nah, misalnya dibawakan untuk infak ya, Eka ya. Jadi kita malah membudayakan anak-anak harus infak, ada sodako, ada kenceleng seperti itu. Jadi uang bukan untuk jajan, melainkan untuk infak dimasukkan ke dalam kenceleng. Dan berikutnya dapur. Nah, kita punya dapur ya Sobat PK. Jadi kita ada ibu dapur, kita masak sendiri. Jadi ketika dihidangkan anak-anak pada waktu siang hari itu masih hangat ya. Anak-anak sangat suka karena nasinya masih hangat. Kemudian lauknya juga, sayurnya juga seperti itu. Jadi kita bukan kerdusan yang kita pak seperti itu, bukan ya Sobat PK, tapi modelnya memang kita masih seperti cateringan tuh ya. Iya, seperti prasmanan tapi bukan prasmanan juga ya, soalnya kita juga mengambilkan anak-anak prasmanan khusus kelas atas USEK 456. 456 ya, kelas 1 2 3 masih diambilkan ya. Nah, itu Sobat PK. Sama tadi yang terakhir, komunikasi yang baik antara ustadz ustazah dengan orang tua. Jadi orang tua merasa nyaman dengan ustadz ustazah, merasa ya seperti saudara, seperti itu. Anak-anak pun juga menganggap kita tuh kadang seperti orang tua seperti itu ya. Jadi senang mereka berkomunikasi dengan kita, curhat juga sama kita seperti itu. Wah. Baik, jadi itu ya pengalaman kalau pas wawancara itu ya Useka ya. Iya, jadi simple tapi itu yang membuat daya tarik sekolah kita, Masya Allah. Nah, ini Ustadz, Useka selain tentang wawancara ya, Useka merangkum nggak misalnya wali murid itu ditanya dapat informasi dari mana seperti itu. Terus rata-rata dari mana Useka wali murid? Kebanyakan itu rata-rata dari rekomendasi orang tua yang ada di sini nggih. Ya, kebanyakan kan itu dalam satu tempat kerja yang sama, itu atau di tempat tinggal yang sama gitu. Jadi sebenarnya kalau kita petakan itu banyak anak-anak kita itu berasal dari orang tua dalam satu instansi, dalam satu perusahaan, atau mungkin dalam satu perumahan, seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah ya, orang tua kita banyak memberikan informasi yang cukup baik untuk sekolah kita ini. Baik ya, itu tadi mungkin ya Ustadz terkait menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi dampaknya adalah ketika orang tua tersebut memiliki putra atau putri sebanyak barangkali 3 ya, tuh dari adiknya, kakaknya semuanya masuk ke SDPK. Kemudian masih juga saudaranya mungkin direkomendasikan masuk ke SDPK. Saudaranya, saudara sepupunya itu. Teman kerjanya. Nah, itu karena dampak dari komunikasi yang kita jalin dengan baik dengan orang tua. Baik, ini terakhir dari Useka, mungkin ada informasi PPDB yang mau disampaikan? Baik Ayah Bunda, jadi yang memiliki ananda yang saat ini di TKB, monggo segera bisa inden di SD Muhammadiyah PK ya, karena kuota juga terbatas 84 dan saat ini kita alhamdulillah sudah 73. Monggo segera untuk inden di SD Muhammadiyah PK. Apabila panjenengan ingin bertanya terkait mungkin biaya ataupun yang lainnya, bisa menghubungi saya Ustazah Eka nanti di bawah ini, di bawah ini. Dan ada Ustadz Dana, nanti juga bisa ke Ustaz Eka maupun Ustadz Dana di bawah ini nomor. Di bawah ini ya nanti. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ustadz Wahyu, barangkali ada yang terlewat Ustadz yang akan disampaikan barangkali. Iya, jadi yang terpenting keberhasilan belajar di SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat itu adalah kerjasama yang baik ya, antara pihak sekolah dan pihak orang tua atau wali, itu yang terpenting. Kemudian memang di awal-awal menurut pengalaman kita membutuhkan sekitar 3 bulan ya usia.
Jadi masa adaptasi anak-anak dari pendidikan taman kanak-kanak menuju ke pendidikan sekolah dasar itu kita butuh waktu ya, adaptasi kita dari bulan Juli, Agustus, September. Nah, insya Allah nanti di bulan Oktober sudah tampak ya, anak-anak sudah lebih nyaman, lebih senang dan bisa mengikuti kultur di sekolah kita ini. Maka dari itu kuncinya di awal-awal kita butuh kesabaran dari kita yang ada di sekolah beserta dengan ayah bunda yang ada di rumah. Insya Allah kalau anak-anak itu kita dampingi dengan baik, maka anak-anak akan bisa melalui masa-masa adaptasi ini dan insya Allah nanti anak-anak menjadi anak yang solih dan solihah ya. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih ini Us Eka dan Ustadz Wahyu sudah hadir di studio podcast. Semoga Us Eka, semoga PPDB-nya makin lancar. Nanti tahun depan sudah ada lagi, tahun depan sudah ada lagi. Jadi kita nggak perlu cari murid ya Us Eka ya. PPDB-nya itu sepanjang tahun Us Ana. Jadi kalau semisal ayah bunda yang masih punya ananda di TKA bisa inden juga. Nah, nanti bisa langsung mendaftar di web gitu. Wah, jadi sangat ya, mudah sekali. PPDB sepanjang tahun luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Us Eka. Terima kasih Usana. Sobat PK ya, demikian bincang kita bersama dengan Us Eka dan juga Ustadz Wahyu dari PPDB dan juga dari perwakilan guru kelas 1. Nah, sekali lagi silakan bagi Sobat PK yang barangkali memiliki putra atau putri bisa segera mendaftarkan ke SD Muhammadiyah PK. Tadi sudah disampaikan bahwa kuota kita terbatas untuk tahun depan, untuk tahun ajaran 2024-2025. Baik Sobat PK, semoga bincang kita untuk hari ini bermanfaat. Akhir kata saya Ana Azlina, kemudian ada Us Eka dan juga ada Ustadz Wahyu pamit dari studio podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.